Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. kedengaran suara saya jelas? Jelas, Jelas Pak. Pak, jelas. Iya, ini yang udah masuk baru siapa nih? Baru eh, 6 orang ya. Jakaria, Isti, Junita, Khairul Nur Anissa, sama Hamzah. Kalau yang backup TV siapa ini backup TV? Oh saya Pak, saya lupa Dudung, Pak. ini Dudung. Pak. Oh itu Dudung. Ya. Sudah di-record dong? Sudah Pak. Sudah, ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Gimana kabar kalian semua hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Iya. Uh, kita hari ini membahas tentang apa namanya perancangan sistem informasi GISWAP. Itu yang udah saya share di dalam apa namanya materi di e-kampus. Itu adalah sebagai contohnya saja ya. Nanti akan saya terangkan. Nanti untuk actionnya atau eksekusi kalian saya perintahkan untuk membuat sebuah perancangan untuk sistem informasi GISWAP. Nah seperti itu. Oke ini baru sedikit ya. Baru 6 orang. Lanjut aja ya. Udah Ya, di-share Pak. ya, udah bisa di-share ya Dong ya. Oke. Sebentar. Terlihat di layar monitor kalian? Tulisannya terlihat nggak? Ini sebenarnya sudah saya share di apa namanya di kampus ataupun di dalam grup WhatsApp. Ya. Di sini ada namanya analisis dan perancangan sistem. Ini saya apa namanya ambil dari sebuah dokumen. Ya, ini adalah sebagai contoh ya apa namanya saya ambil dari PO Metropolitan. Ini adalah bentuk perusahaan travel. Tapi kalau kamu nanti bukan ke sini lagi orientasinya ya, tapi orientasinya adalah kepada sistem informasi GISWAP itu sendiri. Ya. Jadi gini, untuk menganalisis sebuah perancangan, pertama kamu harus mengetahui apa namanya dokumen-dokumen penting yang dikerjakan itu seperti apa. Ya, yang pertama adalah di sini ada yang dinamakan sebagai dokumen analisis, yaitu apa digunakan untuk apa namanya spesifikasi sebuah sistem. Ya, nah di sini di dalam dokumen analisis itu ada nama dokumen, ada fungsinya sebagai apa, dan ada namanya struktur data. Nah, struktur data itu nanti semua sistem itu akan dimasukkan ke dalam database. Ya, kita ambil sebuah contoh dokumen. Umpamanya di situ ada dokumen menu. Ya, karena di sini produknya dia adalah produk tour, berarti di situ adalah menu tour. Ya, fungsi dokumen itu adalah sebagai informasi daftar harga atau tujuan. Jadi menunya itu hanya menampilkan sebuah informasi daftar harga dan tujuan. Ya, struktur data nanti apa namanya data-data yang dimasukkan ke dalam database diantaranya adalah pertama adalah nama tujuan. Kalau di dalam penyewaan bis mungkin di situ ada jumlah seat
dalam sebuah bis jumlah seatnya berapa, ada tarif dan tujuan. Ya, itu adalah dokumen dari menu. Ya, dari menu. Yang kedua adalah dokumen ya dari daftar data konsumen. Berarti ini dokumen yang berhubungan dengan konsumen. Berarti berhubungan dengan orang. Ya, di situ fungsinya adalah sebagai formulir penyewaan. Penyewaan bis kalau di sini ya. Nah, di sini untuk struktur data itu sendiri, yang pertama adalah ada tanggal, ada nama konsumennya siapa, alamatnya di mana, nama tujuan daripada dia menyewa bis ya. Yang ketiga adalah dokumen untuk bukti pemesanan, yaitu fungsinya adalah sebagai bukti pembayaran baik uang muka ataupun uang tunai. Ya, struktur data yang diperlukan yang pertama adalah nomor order, nama pemesan, telepon, alamat, nama tujuan, tanggal, waktu pemberangkatan, biaya sewa uang muka, dan sebagainya. Yang keempat adalah nama dokumen pendaftaran persediaan bus dan pengemudi. Jadi Pak, daftar ketersediaan bisnya ya, fungsinya adalah sebagai penyimpanan catatan persediaan bis dan pengemudi. Berarti kita harus tahu nomor bisnya berapa dan pengemudinya siapa di sini dalam data persediaan bis dan pengemudi. Struktur data yang digunakan adalah tanggal, merek kendaraan, nomor polisi, nama pengemudi, dan statusnya. Yang kelima adalah dokumen laporan penyewaan. Fungsinya adalah sebagai penyimpanan catatan penyewaan bus, pariwisata, PO, dan sebagainya. Struktur data yang diperlukan adalah nomor order, tanggal, nama pemesan, alamat tujuan, nomor polisi, dan sebagainya. Nah, ini kan dokumen yang diperlukan ya. Ini pada PO Metropolitan atau di sini pada perusahaan travel. Nah, nanti kalau seandainya dokumen yang diperlukan untuk untuk sistem informasi GSWAP seperti apa? Nah, nanti silakan kamu rinci ya. Pertama mungkin dokumennya menu yang ada yang tersedia di sistem informasi GSWAP itu apa. Yang kedua adalah daftar nama Muzaki boleh atau daftar nama Mustahik boleh. Ya. Yang ketiga adalah bukti atau struk ya. Kalau Muzaki berarti dia bukti membayar zakat dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya. Nanti ini nanti akan ada tugas kalian bahwa dibuat seperti ini ya. Ya, kita merancu kepada analisis sistem yang seperti ini. Yang berikutnya adalah analisis prosedur sistem yang sedang berjalan. Nah, di sini coba dibaca Mas Dudung dulu dibaca dari nomor 1. Mana Mas Dudung? Ya Pak ya. Ya, dibaca Mas Dudung. Ya, nomor 1, konsumen melakukan pemesanan. 2, Ya. bagian marketing memberikan menu order untuk penentuan tujuan. Ketiga, konsumen memeriksa kesediaan tujuan. Apabila tujuan tidak tersedia, maka pesanan dibatalkan, dan apabila tujuan tersedia, maka konsumen akan melakukan pemesanan fix. Ya. Setelah order fix diterima, bagian marketing memeriksa ketersediaan bus dan pengemudi. Apabila tidak tersedia, maka pesanan dikembalikan lagi kepada konsumen, dan apabila tersedia, maka proses pesanan akan dilanjutkan dan bagian marketing akan menanyakan tentang pembayaran. Kelima, bagian marketing memeriksa ketersediaan bus dan pengemudi dari daftar persediaan yang baru. Daftar
persediaan yang baru didapat dari bagian pengadaan yang setiap harinya memperbaharui daftar persediaan yang lama dari bagian marketing. Keenam, selanjutnya bagian marketing menanyakan tentang pembayaran untuk dibuatkan bukti pembayaran. Apabila konsumen melakukan pembayaran secara uang muka, maka akan dibuatkan kwitansi DP dan akan diberikan batas waktu pembayaran. Dan apabila konsumen melakukan pembayaran secara tunai, maka akan dibuatkan 2 rangkap kwitansi tunai, 1 rangkap untuk diberikan kepada pelanggan dan 1 rangkap untuk diarsipkan di arsip kwitansi DP. Kemudian yang ketujuh, setelah konsumen melunasi sisa uang muka, selanjutnya bagian marketing membuatkan 2 bukti pembayaran lunas. 1 rangkap untuk diberikan kepada konsumen dan yang 1 rangkap untuk diarsipkan di data pemesanan. Nomor 8 Mas Dudung langsung. Yang ke-8, dari data yang diarsipkan di dokumen pembayaran tunai atau lunas, kemudian dibuatkan 2 rangkap laporan penyewaan bus, 1 rangkap untuk diarsipkan dan 1 rangkap diberikan kepada manajer untuk diarsipkan. Ya, langsung ke Follow Map. Mas Dudung. Oh, langsung. Ya. Follow Map. Follow Map. Flow map merupakan diagram alir yang menggambarkan pergerakan proses di antara unit kerja yang berbeda-beda, sekaligus menggambarkan arus dari dokumen, aliran data fisik, entitas-entitas sistem informasi, dan kegiatan operasi yang berhubungan dengan sistem informasi. Flow map. Ya. Oh, sudah. Stop. Ya, stop. Nah, yang tadi Mas Dudung bicarakan, itu kan ilustrasi di atas ya. Dari nomor 1 Iya, Pak. prosesnya sampai nomor 8 prosesnya kan, itu semua adalah ilustrasi. Nah, nanti ketika dibuat follow map, bentuknya seperti ini. Nah, inilah follow map. Ilustrasinya di atas, nah bentuknya follow map seperti ini. Jadi di dalamnya itu ada namanya diagram alir atau flow chart. Bisa kalian membuat seperti ini? Insya Allah, Pak. Diagram alurnya? Ya, yang pertama di situ kan ada konsumen, ada marketing, ada pengadaan, ada manajer. Kalau seandainya di dalam sistem informasi G-Swap, konsumen udah jelas nggak ada konsumen ya, adanya di situ adalah Muzaki, Mustahik, ya marketing nggak kena. Di break dulu ya, lagi ajan. Iya Pak, iya. Ya, siapa? Ya.
Ya, terlihat di layar. Ya. Jadi ini kan ini follow map untuk ini ya penyewaan bus ya. Kurang lebih follow mapnya seperti ini. Ya, jadi di situ kan dia terdiri dari 4 aktor, ada konsumen, ada marketing, ada pengadaan, ada manajer. Ya, jadi ada 4 aktor gitu kan. Kalau konsumen tugasnya apa sih konsumen? Konsumen itu tugas pokoknya adalah dia cuma untuk mengorder bis. Apa? Ya, tugasnya adalah cuma untuk mengorder bis. Nah, Nah, setelah itu kenapa? nanti konsumen itu langsung menerima apa namanya bukti atau cetak daripada struk gitu kan. Nah, nanti bagian marketing tuh yang banyak di situnya. Nah, kalau seandainya untuk follow map sistem informasi G-Swap, kira-kira ada berapa aktor yang berkecimpung di dalamnya? Ada Muzaki? Muzaki? Ada ya? Ada Pak, Mustahik? ada. Bisa Mustahik? Ya, Mustahik Ada bisa. mustahik. Ya, terus yang berikutnya adalah panitia, SDM panitia, ya Pak. SDM panitia, iya. Terus yang berikutnya apa? Laporannya diberikan kepada siapa? Setiap laporannya diberikan kepada siapa? Kalau di sini kan setiap laporannya diberikan kepada manajer. Nah, kalau seandainya di G-Swap, laporannya diberikan kepada siapa? Ya, Ketua laporannya ini diberikan kepada ketua ya lembaga Basnas, zakat. ya atau ketua G-Swap atau ketua Basnas. Nah, seperti itu. Ya. Iya Pak. Oke. Hamzah mana Hamzah? Ada Saya Hamzah? Pak, ada. Iya. Coba Hamzah dari bentuk yang ini kamu ilustrasikan dulu Hamzah. Menurut pendapat kamu sendiri dari gambar ini kamu ilustrasikan. Mulai dari konsumen, ngapain aja tuh konsumennya, marketing, pengadaan sampai manajer. Ya, sebelum kita lanjut kepada pembuatan untuk sistem informasi G-Swap. Coba yang ini dulu kamu terangkan, Hamzah. Sesuai dengan keterangan yang atas Pak ya? Enggak, ini aja sesuai dengan pandangan kamu sendiri aja. Jadi gini, pertama yang dilihat itu adalah intinya, konsumen itu ngapain sih? Konsumen itu, apa hubungan konsumen dengan marketing? Udah jelas, hubungan konsumen dan marketing berarti kan dia order bis kan? Nah, terus setelah dia mendapatkan order bis, terus marketing ke konsumennya ngapain? Berarti marketing ke konsumennya memberikan bukti pembayaran atau struk. Nah, seperti itu. Ngerti maksudnya? Iya. Iya, intinya aja nanti baru dibuat bagan flow. Ini namanya kan flow chart. Iya. Iya. Ini ininya ngerti kan ya maksud daripada arti-artinya tuh. Ada belah ketupat, ada segitiga, terus ada iya ya. Kemarin kan udah saya terangkan ya masalah kayak gininya. Jadi Ya, Pak, semua simbol-simbolnya itu mengandung arti gitu. Ya, coba Hamzah. Menurut pandangan Hamzah sendiri dimulai dari saya masih ini Pak, apa namanya, simbol-simbol yang ini, yang apa, bentuk-bentuk yang sepertinya saya belum begitu paham nih Pak. Kemarin belum sempat baca-baca lagi. nggak apa-apa kalau simbol-simbolnya kamu nggak bisa mencermati, intinya aja dulu deh. Menurut pandangan kamu sendiri antara konsumen dengan marketing ngapain, marketing ke pengadaan ngapain, nanti marketing ke manajer ngapain, pengadaan ke manajer ngapain, gitu aja. Ini kan selalu diagram alur. Jadi hubungan antara konsumen dan marketing ngapain. Ya, kebalikannya marketing ke konsumen ngapain, marketing ke pengadaan ngapain, pengadaan ke marketing ngapain. Ya, konsumen ke marketing itu, misalkan kalau dalam order bis siapa konsumen ke marketing itu, berarti dia order bis Pak ke marketing, karena marketing itu kan biasanya yang suka nawar-nawarin tuh, ya order, kemudian misalkan ketika ada orderan, bagian marketing itu langsung menanyakan ke bagian pengadaan.
apakah bis yang di order itu ada atau enggak, apakah masih Iya. ada seat atau enggak. Mm, Kalau misalkan iya. bagian pengadaan itu mengatakan tidak ada, berarti marketing mengatakan bahwasanya bis yang dipesan ke konsumen sudah tidak ada. Kalau misalkan ada, nah berarti marketing menanyakan bukan menanyakan, minta ini Pak, minta apa? Minta ongkos mungkin gitu ya, minta bayaran sesuai dengan biaya bis yang diorder oleh konsumen gitu. Ya, Gitu terus Pak. antara Nah, marketing dan terus konsumen, ya. antar marketing konsumen ketika konsumen udah memberikan bayaran, maka marketing memberikan bukti pembayaran berupa kwitansi. Nah, setelah itu Ya. dari kwitansi itu bagian marketing melaporkan ke bagian pengadaan bahwasannya si konsumen ini sudah memesan bis gitu kan dengan tanda bukti kwitansi itu. Nah, kemudian bagian Ya. pengadaan setelah itu bagian pengadaan melaporkan ke manajer ya. Oh iya, ke bagian manajer Ya, tentang yang hasil melaporkan dari bukan pengadaan. Yang melaporkan bukan itu bukan ke pengadaan tapi marketing. marketing. Oh ya, marketing. Nah, Iya. setelah itu marketing baru melaporkan ke manajer tentang Laporan. istilahnya itu apa ya? Iya, laporan tentang orderan yang barusan itu Pak, apa namanya Ya, istilahnya tuh apa ya? penyewaan bis. Ya, penyewaan bis. Penyewaan bis lah gitu. Iya. Iya. Berarti secara umum atau secara general paham ya dengan bahasa kamu Insya sendiri ya Allah Pak, dari paham Pak. ya Iya, paham ini Pak. kan banyak nih uraian-uraiannya. Nanti pun sama. Nanti Iya, ketika iya. kalian berbentuk dengan skripsi ya, itu pasti kamu disuruh untuk membuat diagram flow atau flow map atau flow chart, alurnya seperti apa. Nanti dibuatnya seperti ini. Gitu, ketika kalian lagi menyusun skripsi. Gitu. Ngerti maksudnya? Iya Pak, iya Pak. Ngerti nggak? Ya, paham ya? Insya Allah Pak. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah diagram konteks. Ya, diagram konteks. Siapa nih yang mau baca diagram konteks? Saya Pak, boleh? Tadi ada Anissa. Ada Oh Anissa. iya. Iya Pak Anissa Pak. Iya, Anissa. Baca Anissa. Diagram konteks. Diagram konteks adalah diagram arus data yang memperlihatkan sistem sebagai sebuah proses dengan tujuan memberikan pandangan umum sistem tersebut. Diagram konteks merupakan gambaran umum dari sebuah sistem yang digambarkan ke dalam sebuah proses, di mana di dalamnya hanya terdapat satu atau lebih external entity, satu proses dan beberapa aliran data. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Jawab dulu ya. Siapa tadi namanya Anissa? Nih, kamu perhatikan bahwa di sini ada sistem penyewaan bis. Ya, entitasnya itu ada dua, ada konsumen yang berhubungan dengan sistem yang berhubungan dengan manajer di sini. Antara konsumen dengan sistem ngapain sih? Ternyata konsumen dengan sistem itu adalah order bis. Ya, konsumen dengan sistem itu adalah kwitansi DP dan sisa DP, yaitu antara konsumen dengan sistem. Nah, sekarang kebalikannya, antara sistem dengan konsumen ngapain sih? Udah jelas, nanti konsumen dari sistem itu sendiri mendapatkan kwitansi atau bukti pembayaran atau struk dan sebagainya. Ya, antara sistem dengan konsumen ngapain sih? Di situ ada namanya menutur. Ya, nanti antara sistem dengan manajer ngapain sih? Berarti di situ ada namanya report atau laporan penyewaan bis gitu. Langsung dibaca lagi untuk data flow diagramnya. Pak Jakaria. Enggak, masih Anissa. Data flow diagram ya. Tool untuk menggambarkan desain, proses, disertai aliran data yang digunakan dalam membangun sistem informasi. Berdasarkan sistem prosedur yang berjalan di atas muka dapat digambarkan data flow diagram.
Sistem Udah pemesanan cukup, bus cukup, pariwisata. cukup, cukup. Oh, iya. Nah, ini ya. Kelihatan nggak di situ? Tadi kan ada sistem kan? Ada sistem impor, ya ada sistem doang ya tadi ya. Ternyata di situ sistemnya dijabarkan lagi gitu. Kayak kemarin kan bahwa di dalam sistem itu ada namanya subsistem. Nah, ini ada 1.1 itu adalah subsistemnya. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 sampai 1.8. Itu adalah subsistemnya. Ini adanya di dalam sistem. Pertama adalah 1.1 itu sistemnya tentang kirim menutur. 1.2 itu tentang ketersediaan. 1.3 adalah tentang pembaharuan daftar bus dan sopir. Ya, 1.4 itu mengenai pembayaran. 1.5 itu mengenai kwitansi atau DP. 1.6 buat kwitansi atau tunai. 1.7 adalah buat kwitansi lunas. 1.8 ada buat laporan penyewaan. Nah, gitu. Nanti di situ dari setiap sistem-sistem yang ada di situ, nanti hubungannya ke konsumen. 1.1 yaitu tentang kirim bus, ngapain sih dia alurnya ke konsumen? Ya. Terus di situ ternyata di 1.1 ada namanya formulir untuk menu tur. Gitu. Hubungan dia antara 1.1 tentang kirim menu tur ke konsumen itu adalah order dan menu tur. Gitu. Nanti di situ ada namanya formulir untuk menu tur. Ya. 1.2 itu tentang cetak ketersediaan. Ya, nanti hubungannya ke data order. Ya, atau ke formulir pemesanan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kan barusan saya terangin ya. Sekarang tinggal Anissa menerangkan. Coba diterangkan Anissa. Dari 1.1 sampai 1.8 hubungannya ke konsumen, hubungannya ke manajer. Hubungan dengan apa namanya formulir menutur dan formulir pemesanan. Silakan Anissa. Dari 1.1 itu kan subsistem apa ya? Subsistemnya itu tentang kirim menutur. Itu hubungannya ke konsumen itu ada order ya, dari konsumen ke sub 1.1 itu order. Kemudian untuk 1.2 itu ada subsistem tentang cek ketersediaan. Nah, hubungannya antara konsumen kepada subsistem 1.2 itu order bus fix-nya. Kemudian ini dari 1 sampai 1.8 dulu ya, Pak? Iya, 1 sampai 1.8. Kamu sendiri. Entar masing-masing punya ini. Oh, iya. Punya targetnya masing-masing. Tenang, udah saya siapin semuanya. Lanjut. Kemudian 1.3 itu kan ada subsistem tentang terbaharui. 1.2-nya belum. Oh, 1.2 antara konsumen dengan 1.2. Antara konsumen dengan 1.2 itu order bus atau daftar order. Kemudian ke subsistem 1.3 itu hubungannya dengan subsistem 1.2 itu menanyakan stok baru, stok daftar bus, atau stok lama gitu, untuk menanyakan ketersediaannya. Kemudian itu dari sub 1.3, dari subsistem 1.3 itu berhubungan ke subsistem 1.4, di mana konsumen berhubungan dengan subsistem 1.4 itu pembayaran cash. Kemudian dari subsistem 1.4 itu ada hubungannya ke subsistem 1.5 dari konsumen, hubungannya dengan subsistem 1.5 itu tentang buat kwitansi DP. Kwitansi DP itu misalkan kalau cash itu langsung berhubungan dengan subsistem 1.6 itu dibuat kwitansi tunai antara konsumen dengan subsistem 1.6. Kemudian
dari sub sistem 1.6 setelah kwitansi DP tunai itu buat kwitansi lunas dari hubungannya konsumen kepada subsistem 1.7 itu kwitansi DP atau sisa. Jadi keseluruhan gitu, Pak. Ya, lanjut. Kemudian dari subsistem 1.7 itu formulir pemesanan. Oh, berarti udah selesai dari 1.7 itu kembali lagi ke dari data bus dari semua pemesanan. Kemudian menyambung lagi berhubungan dengan subsistem 1.8 itu tentang data penyewaan, buat laporan penyewaan. Nah, setelah buat laporan penyewaan, kemudian dilaporkan kepada manajer. Gitu. Jadi nanti kira-kira Anissa kalau seandainya di sidang disuruh untuk menerangkan data flow diagram, bisa? Siap? Siap ya, kan bentar lagi mau sidang. Lebih belajar. Iya, enggak ya, yang jelas ini alur-alur seperti ini itu memang harus dipahami. Ya, jangan sampai nanti ketika kamu tidak paham nanti jadi bumerang buat diri kamu sendiri. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya. Siapa nih? Dari dia tadi siapa namanya? Lupa. Yang pertama itu tadi siapa ya? Pak Jakaria, Pak. Jakaria. Iya. Iya, Pak. Coba Zakaria dari evaluasi sistem yang berjalan, Zakaria. Langsung dibaca gitu, Pak. Iya, dibaca dulu Zakaria. Evaluasi sistem yang berjalan. Berdasarkan analisis sistem yang berjalan, diperoleh kesimpulan bahwa sistem tersebut masih memiliki kelemahan, yaitu 1. Dalam pengolahan penyewaan bus masih ada data yang belum terintegrasi dengan baik karena belum adanya relasi antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. 2. Pembuatan laporan masih menggunakan pembukuan dan sering terdapat kesalahan dalam pencatatan laporan tersebut sehingga sering terlambat diterima oleh manajer. Nah, jadi gini ya, sebentar ya Zakaria. Jadi yang di atas itu kan analisis sistem yang berjalan, yang sudah ada gitu ya. Itu ternyata masih mempunyai sebuah kekurangan, yang namanya sistem itu pasti ada kekurangan gitu. Karena di sini dia tidak menggunakan komputerisasi, tidak manual, gitu ya. Nah, bagaimana caranya biar dia terkomputerisasi? Berarti dia wajib memiliki sebuah sistem yang dinamakan sebagai sistem informasi. Nah, sistem informasi itu seperti apa sih? Gitu, ada perancangan, ada tujuan sistem, gambaran. Nah, kita lanjut ke sininya aja ya. Nah, coba Zakaria yang untuk follow map sistem yang diusulkan itu perbedaannya ada database di situ Zakaria. Coba kamu terangkan, Zakaria. Antara konsumen, marketing, pengadaan, dan manajer. Perbedaannya cuma di situ ada database sebagai sentral pengolahan data. Semuanya tersentral di database. Iya. Silakan. Kecil banget tulisannya ya, Pak. Ya udah segedein. Kamu kan ada di situ. Iya, Pak. Cuma di sini juga nggak apa. Emang nggak bisa dibesarin ya? Iya, Jelas kok di sini tulisannya. Order Mirip. bus. Ya mirip seperti tadi. Di ini juga ada di apa namanya tadi udah saya kirim di kampus sama di grup. Di grup itu udah saya kirim. Ya, Pak, cuma belum diunduh doang. Iya. Coba Zakaria diterangin dulu tentang hubungan antara konsumen dengan marketing. Apa?
Garis-garis besarnya aja seperti tadi yang telah diterangkan sama Mbak Anissa. Penyewaan bus pariwisata yang diusulkan. Iya, antara konsumen dan marketing itu adalah tadi berarti order bus atau penyewaan bis. Ya, lanjut. Iya, Pak. Kalau saya lihat dari gambar ini, pertama konsumen itu meminta bus yang mau disewa kepada marketing. Nah, dari marketing itu apa sih? Mengirim pesanan kepada konsumen. Kalau garis besarnya sih ini apa ya, memberitahulah bahwa bus itu jikalau ada masih kecil banget tulisannya. Ayo, soalnya ini ada nilainya. Iya, Pak. Yang saya perintah itu pasti mengandung nilai. Ayo. Nah, dari konsumen itu memberitahu kepada dari apa ini? Aduh. Dari marketing itu memberitahu kepada konsumen bahwa mobil yang dipesan itu ada. Nah, setelah setelah memberitahu kepada konsumen, si konsumen itu memberikan uang atau uang penyewaan kepada marketing. Setelah itu si konsumen setelah memberikan uang sewa kepada marketing, dan konsumen itu langsung mengecek mobilnya sesuai dengan kebutuhan. Mengeceknya lewat mana mengeceknya? Mengecek atau melihat? Melihat di database, bagian marketing melihat di database mobilnya tersedia ataukah tidak. Iya. Jadi semuanya cuma lewat database aja, lewat komputer, nggak mesti harus melihat di langsung di pengadaan, cuma dia melihatnya melalui sistem aja di database. Ada nggak nih ketersediaannya gitu. Yeah. Kalau ada larinya kemana, kalau tidak ada larinya kemana. Gitu. Nah. Lanjut. Ya, jikalau mobilnya itu ada, si konsumen itu langsung fix ya, langsung order fix. Nah, setelah setelah cek sih ini kecil banget suara ininya ya, Pak, gambarnya. Setelah cek ketersediaan, nah ketersediaan lalu mengorder order tersedia. Nah, setelah itu setelah order tersedia, order fix, data dari database ya, langsung order tersedia. Nah, input apa nih? Input pesanan. Oh, input pesanan. Input pesanan, terus langsung lewat database ya, dari database langsung pembayaran. Setelah pembayaran terlunasi status DP lebih dari 10%. Terus cek faktur terlunasi. Kemudian cek faktur DP. Lanjut ke mana? Ya, lanjut lagi. Faktur selesai ini ya. Jadi gini, Mas
ya Karya. Ini Biar enak. jadi nggak bisa. Saya kasih strategi boleh ya? Saya Iya, Pak. kasih strategi ya biar enak ini. Pertama adalah garis besarnya dulu nih. Antara konsumen dan marketing ngapain sih? Intinya gitu. Pertama, marketing itu adalah order base. Ya, order Ya, base. setelah base-nya udah di order, berarti nanti marketing konsumen ngapain ya? Berarti konsumennya mendapatkan bukti ya berupa kwitansi. Intinya gitu. Ya antara konsumen dengan marketing. Berikutnya lagi marketing sama pengadaan ngapain sih? Ternyata marketing sama pengadaan itu dia melihat ketersediaan bisnya ada atau enggak lewat database. Kalau dia tersedia berarti langsung dia cetak ya di dalam database bahwa mobil itu sudah tersedia, harganya berapa, langsung nanti bukti fisiknya atau struknya akan diberikan kepada konsumen. Tetapi kalau seandainya tidak tersedia, nanti marketing itu memberikan informasi kepada konsumen bahwa pemasarannya sudah habis, sudah tidak ada gitu. Ya. Nah, nanti setelah itu baru hubungan antara marketing ke manajer. Iya. Pengadaan dulu, Pak. Itu mah kalau udah selesai ya, Pak. Iya. Ya, Nanti kalau selesai baru ini secara garis besarnya. Gitu. Iya. Oke, kalau gitu ada lagi yang ahwatnya siapa ya? Tadi Anissa udah. Baru Anissa siapa lagi? Nur ada Nur. Nur ada Nur. Isti ya. Isti, mana Isti? Isti tolong yang tadi Isti. Nah ini. Ya Allah. Sebentar. Kalian sudah punya file masing-masing kan? Silakan di download di itu ya. Tadi di grup udah saya iniin. Ya. Ya Isti coba diterangkan masalah untuk follow map untuk penyewaan bis yang menggunakan database yang sudah terkomputerisasi. Silakan Ya. Isti. Iya Pak. Di sininya dari konsumen melakukan orderan kepada pihak marketing. Lalu bagian marketing boleh agak di zoom lagi dikit Pak. Itu kirim. Udah kegedean. Udah, makasih Pak. Lalu dari bagian marketing itu dia memberikan kirim menu. Mungkin ini kali ya pilihan perjalanannya gitu ya. Menu orderannya kalau makanan mah gitu. Terus buat ya mungkin maksudnya buat konsumen tuh milih mau kemana tujuannya. Nah terus konsumen dari menu tur itu konsumen kan melihat menu turnya. Apabila itu kan di situ cek, lalu kemudian konsumen cek sesuai kebutuhannya. Nah kemudian di situ konsumen pastinya bakal milih dia mau kemana. Terus setelah konsumennya memilih, konsumennya akan pasti ini jadi apa enggak gitu. Nah setelah orderannya fix, kemudian ke bagian marketing. Di bagian marketing setelah orderan fixnya diterima, kemudian dicek ketersediaannya. Mungkin cek busnya ada apa enggak keberangkatannya gitu ya. Lalu setelah orderannya tersedia, di sini udah apa tuh orderan tersedia, kemudian input pemesanan. Nah, kemudian di input pemesanannya sama pihak marketing itu untuk masuk ke database. Setelah pasti didata dong kalau misalnya kita mau melakukan perjalanan bis keluar kota juga. Nah, terus dari database-nya pihak marketing itu ngasih tahu ke konsumen kalau tentang pembayarannya. Nah, pembayarannya ini mau tunai atau mau bayar DP dulu. Terus
setelah itu cetak faktur tunai. Nah, terus bagian di sini tunai atau DP, terus bisa kalau konsumen misalnya milih DP berarti kan 10% tuh. Kalau misalnya udah pembayaran berarti otomatis dicetak fakturnya kalau misalnya tunai. Terus dari itu pihak marketing kalau dia bayar DP juga sama dicetak faktur DP-nya. Terus kalau misalnya ke faktur DP dulu, ke faktur kalau misalnya dia bayar DP itu kan lebih dari 10% minimalnya. Terus habis itu pencetakan faktur DP, kemudian dari faktur DP-nya itu nanti ada pelunasan DP, nanti dikasih faktur lagi, dan kemudian dari faktur DP-nya dicetak faktur pelunasan, ke bawahnya, dari faktur pelunasan sampai akhirnya lunas. Nah, itu kan dari yang DP. Sekarang kalau misalnya dari cetak faktur tunai, langsung cash bayar langsung, terus langsung masuk ke database, habis langsung masuk ke database, langsung dibikin cetak laporan penyewaan. Kemudian dari cetak laporan penyewaan, diterimalah laporan penyewaannya itu. Nah, setelah itu ya keluar. Gitu. Setelah itu barulah di siapa tadi namanya nih? Isti. Isti ya. Ini Isti lumayan nih kata ininya. Berarti bisa ya kalau disuruh menerangkan ya. Kalau disuruh buat bisa nggak? Kalau disuruh buat iya. Masih kayak mungkin harus kudu wajib. Iya, tapi mungkin kurang tepat. Ada beberapa kata yang kurang tepat mungkin, Pak. Kalau misalnya ini sih kita tinggal lihat arus tanahnya aja, Pak. Iya, nggak apa-apa. Nanti ini kan namanya masih belajar ya. Nanti ini mau nggak mau kalian semua ini harus kalian hadapi nanti ketika lagi menyusun skripsi ya seperti ini. Ada namanya diagram alur seperti ini. Gitu. Oke. Lanjut ke diagram konteks tapi bukan isti. Laki-laki siapa? Cowok. Ikhwan, siapa Ikhwan? Udah Pak, segitu aja kayak. Udah semua? Udah semua. Tinggal sisa akhwatnya aja. Nurul, Pak Nurul Aulia. Nurul, coba Nurul, mana Nurul? Nurul untuk diagram konteks ini coba Nurul diterangin Nurul. Iya. Ya. Silakan Nurul. Diagram konteks. Ya, di dalam diagram konteks itu ada dua entity ya, ada namanya konsumen, ada namanya manajer. Konsumen berhubungan dengan sistem informasi, manajer juga berhubungan dengan sistem informasi. Silakan diterangin Nurul gambarnya. Di dalam diagram konteks yang diusulkan ini ada dari konsumen, terus dari manajemen. Diagram konteks merupakan suatu diagram yang menggambarkan relasi antar sistem. Yang tadi sistemnya itu dari konsumen dan manajer, baik sistem yang berjalan maupun sistem yang berjalan. Mungkin dari konsumen yang pertama itu
yang seperti yang Isti jelaskan tadi ya. Yang pertama konsumen order bus, terus ordernya seperti apa, pembayarannya mau cash atau DP, dan sisa DP. Terus kalau misalkan memang semuanya udah fix, sudah jelas, langsung ke penyewaan bus, dilakukan laporan ke. Iya, hubungan antara konsumen dengan sistemnya apa hubungannya? Dari konsumen ke sistem apa hubungannya? Ya, hubungannya itu yang di atas, ada order bus, ada order fix, ada cash, ada fatur, ada sisa DP. Itu ya hubungan antara konsumen dengan sistem. Berikutnya antara sistem dengan konsumen apa? Menutur, tur DP, tunai atau lunas. Ya, dari sistem ke manajer apa? Dari sistem ke manajernya itu laporan busnya itu apa? Iya, dari sistem ke manajer itu berupa laporan. Ya, lanjut ke yang bawah Nurul, yang 11, 12 sampai 19. Yang ini Pak diagramnya. Iya, untuk diagram data flow diagram yang diusulkan. Bentar dulu Pak. Ini adalah data flow diagram yang diusulkan. Berhubungan antara satu sama lain data. Yang pertama itu konsumen melakukan bus dan menunggu order bus, terus dari pihak itu marketing ya Pak ya? Yang mana? Yang pertama kan konsumen melakukan order bus, kemudian balik lagi di menutur. Ini hubungannya ke sistem ya. Di sini hubungannya antara konsumen dengan sistem. Sistem itu ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Itu namanya sistem. Jadi ada konsumen, ada sistem, ada manajer. Ya, diolah semuanya lewat database. Ya, Nurul? Ya, Pak. Yang ini apa? Ya. Kirim menutur, terus cek ketersediaan. Kemudian update daftar ketersediaan. Setelah itu input pesanan, kemudian data pesanannya di input, melakukan pembayaran. Ini seperti yang itu bukan Pak? Yang mana? Iya kayak gitu benar. Lanjut. Kemudian input pesanannya itu di data, mengecek stok persediaannya yang terupdate, kemudian di stok persediaan. Setelah itu di input pesanannya di data, terus di input lagi melakukan pembayarannya. Kalau cash, kalau misalkan cash berarti ada kwitansi DP. Kalau mau melakukan faktur DP juga dibuatkan kwitansi DP. Semuanya di data. Kemudian setelah itu laporan penyawaannya apabila sudah selesai, ada sisa DP-nya berapa, terus dilakukan laporan penyewaan. Kemudian setelah itu faktur lunas, baru dikasih kwitansinya lagi, dan menyusun data penyewaan sama laporan penyewaannya. Gitu. Oke. Dari yang tadi dijelaskan ya, untuk contoh yang ada di sini, berarti nanti kamu yang buat apa namanya praktek sistem informasi G-Swap ya, kamu buatin ya, mulai dari apa namanya
data flow diagram, follow map, diagram konteks. Ya nanti kamu buat tindak yang mulai dari data yang diusulkan, data yang sedang berjalan sampai data yang diusulkan. Ya, tugasnya itu seperti itu. Oke. Sebentar. Ini suaranya agak bising ya? Agak bising nggak suaranya ya? Paling ada suara anak-anak, Pak. Iya. Kalau di saya ini apa karena headsetnya kali ya? Enggak, Pak. Enggak. Iya. Iya, di saya juga gitu, Pak. Bising gitu. Dut. Iya, benar. Iya. Silent semua. Kecuali Bapak. Di silent semua. Berarti dari aku kali ya? Bukan, coba di silent semua kecuali Bapak. Iya, coba semuanya di silent. Di mute mikrofonnya di mute. Nah, itu enggak tuh. Cuma saya sendiri enggak, jadi enak. Ya. Jadi tadi kan contoh untuk apa namanya merancang sebuah program sistem informasi. Ya, jadi contohnya itu seperti itu. Tadi kurang dan lebihnya kalian disuruh untuk menjelaskan ilustrasi dari perancangan itu sendiri melalui gambar. Ternyata itu hampir 90% kalian adalah bisa untuk membaca dari gambar tersebut. Gitu ya. Ya. Mungkin untuk materi apa namanya sistem informasi JISWAP-nya cukup sekian. Ya, kita lanjut nanti ke materi praktek. Ya, praktek sistem informasi JISWAP. Mas Dudung record-nya di ini dulu Mas Dudung, di stop dulu nanti baru dinilai lagi. Oke, siap, Pak.